Pernahkah Anda terbangun di pagi hari, melihat keluar jendela, dan mendapati seluruh kebun Anda tertutup lapisan putih yang berkilauan bagaikan berlian? Bagi sebagian orang, pemandangan itu sangat indah. Namun bagi kita para pecinta tanaman, itu adalah pemandangan yang membuat jantung berhenti berdetak. Embun beku telah tiba, dan pertanyaan terbesar yang langsung muncul di kepala adalah, apakah agrotekstil yang kita pasang semalam berhasil menahan serangan suhu beku ini? Atau apakah kita baru saja kehilangan seluruh bibit yang sudah kita rawat dengan susah payah selama berminggu-minggu? Hari ini, kita akan membongkar rahasia besar tentang kain pelindung ini. Anda mungkin berpikir bahwa kain tipis tidak mungkin bisa melawan kekuatan alam yang membekukan. Pendapat umum mengatakan bahwa jika suhu turun terlalu rendah, tidak ada yang bisa menyelamatkan tanaman kecil. Namun bersiaplah untuk terkejut. Di video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda kebenaran yang tidak terduga tentang apa yang sebenarnya terjadi di bawah lapisan agrotekstil saat suhu anjlok ke titik terendah. Jangan lupa untuk menulis di kolom komentar nanti, apakah Anda tim yang percaya pada keajaiban agrotekstil atau tim yang menganggapnya hanya membuang-buang uang saja. Sebelum kita masuk ke bagian yang menegangkan, mari kita mundur sejenak untuk memahami medan pertempuran kita. Agrotekstil, atau yang sering disebut sebagai spunbond, bukanlah kain biasa yang Anda temukan di lemari pakaian. Ini adalah material sintetis yang dirancang khusus untuk dunia pertanian dan perkebunan. Sejak pertama kali diperkenalkan puluhan tahun lalu, kain ini telah mengubah cara petani di seluruh dunia menghadapi cuaca yang tidak menentu. Konsepnya sangat sederhana namun brilian. Ini adalah jaring serat yang sangat halus yang diikat bersama tanpa dianyam, menciptakan material yang ringan, bisa bernapas, namun mampu menahan suhu tertentu. Di sisi lain, kita memiliki musuh utama kita, yaitu embun beku atau suhu beku. Ini terjadi ketika suhu udara turun di bawah 0 derajat Celcius. Cuaca beku ini sangat mematikan karena dapat membekukan cairan di dalam sel tanaman, menyebabkannya pecah dan hancur. Jadi pertarungannya sangat jelas. Ini adalah kain berpori buatan manusia melawan suhu beku alami yang merusak. Kunci dari pertempuran ini adalah konsep iklim mikro, sebuah zona kecil di bawah kain di mana suhu dan kelembapan berbeda dari lingkungan sekitarnya. Mari kita lihat secara detail bagaimana pertempuran epik ini berlangsung saat malam yang dingin tiba. Mari kita mulai dengan memahami anatomi dari embun beku itu sendiri, dan mengapa ia menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi kebun kita. Bayangkan sebuah malam yang sangat cerah tanpa ada satu awan pun di langit. Udara terasa sangat diam, tanpa hembusan angin sedikit pun. Kondisi yang tampak damai ini sebenarnya adalah sinyal bahaya tertinggi. Tanpa adanya awan sebagai selimut alami bumi, panas yang tersimpan di dalam tanah sepanjang hari akan memancar langsung ke angkasa luar. Suhu di permukaan tanah akan merosot tajam. Ketika suhu mencapai 0 derajat Celcius, air yang ada di dalam dan di sekitar sel tanaman mulai membeku. Proses pembekuan ini menciptakan kristal es yang memiliki ujung yang sangat tajam, mirip seperti jarum bernik. Jarum-jarum es kecil inilah yang menusuk dan merobek dinding sel tanaman yang sangat halus. Ketika matahari terbit keesokan harinya dan es mencair, sel-sel tersebut sudah rusak parah. Cairan sel bocor keluar, dan daun tanaman akan tampak gelap, basah, dan akhirnya layu mengering seperti habis direbus dengan air panas. Ini adalah proses yang sangat cepat dan tidak bisa diubah lagi. Inilah alasan mengapa kita membutuhkan perlindungan fisik yang kuat untuk mencegah kristal es tersebut terbentuk langsung di permukaan daun kesayangan kita. Nah, sekarang kita bahas senjata andalan kita yaitu agrotekstil. Banyak orang berpikir bahwa kain ini bertindak seperti jaket tebal yang memberikan kehangatan buatan pada tanaman. Ini adalah mitos pertama yang harus kita patahkan hari ini. Agrotekstil sama sekali tidak menghasilkan panas sendiri. Ia bukanlah pemanas elektrik. Lalu bagaimana cara kerjanya? Bayangkan kain ini sebagai sebuah penghalang cerdas. Fungsinya yang paling utama adalah menangkap radiasi panas yang secara alami dilepaskan oleh bumi pada malam hari. Ketika tanah melepaskan panasnya, lapisan agrotekstil mencegah panas tersebut terbang langsung ke atmosfer. Panas itu tertahan di ruang udara antara tanah dan bagian bawah kain. Ruang inilah yang kita sebut sebagai iklim mikro. Di dalam ruang sempit ini, suhunya bisa beberapa derajat lebih hangat dibandingkan dengan suhu udara terbuka di luar kain. Perbedaan beberapa derajat ini mungkin terdengar kecil, tetapi dalam dunia biologi tanaman, perbedaan antara -2 derajat dan +1 derajat adalah perbedaan antara kematian dan kehidupan. Ini adalah permainan menjaga panas bumi agar tidak kabur terlalu cepat. Semakin baik kain menahan udara, semakin hangat tanaman Anda. Bayangkan situasi saat malam suhu beku ekstrim melanda.
Anda telah menutupi bedengan tanaman dengan hati-hati saat sore hari. Seiring berjalannya malam, suhu turun drastis hingga mencapai -5 derajat Celcius. Udara terasa sangat menggigit tulang. Di luar sana, embun mulai membeku di atas rumputan dan atap rumah. Bagaimana dengan agrotekstil Anda? Disinilah fenomena yang sangat menakjubkan terjadi. Seringkali, uap air dari tanah yang hangat naik ke atas dan menyentuh bagian bawah agrotekstil yang sangat dingin. Uap air ini kemudian membeku tepat di serat-serat kain tersebut. Seiring berjalannya waktu, lapisan es tipis mulai menutupi seluruh permukaan agrotekstil. Bagi seorang pemula, melihat kain pelindung tanaman berubah menjadi lembaran es yang kaku bisa memicu kepanikan luar biasa. Anda mungkin berpikir, habislah sudah tanaman saya di bawah sana. Namun jangan terburu-buru panik. Lapisan es yang terbentuk di atas agrotekstil ini sebenarnya adalah sebuah berkah yang tersembunyi. Es tersebut secara paradoks justru menutup pori-pori kain dan menciptakan efek rumah kaca atau iglo es yang kedap udara. Lapisan es ini menyegel panas bumi di bawahnya dengan lebih kuat. Ketika pagi hari tiba, Anda berjalan ke kebun dengan perasaan campur aduk. Agrotekstil tampak kaku dan berbunyi gemeretak saat Anda menyentuhnya. Es menutupi seluruh permukaannya. Saat Anda mulai membuka sedikit ujung kain untuk mengintip ke dalam, Anda akan disambut oleh sebuah pemandangan yang sangat kontras. Di bagian luar, semuanya membeku dan berwarna putih pucat. Namun di bagian dalam, tanah masih terasa sedikit empuk. Dan yang paling penting, daun-daun tanaman Anda masih berwarna hijau cerah dan berdiri tegak. Tidak ada tanda-tanda kerusakan akibat kristal es. Ini adalah momen kelegaan yang luar biasa. Agrotekstil telah berhasil menjalankan tugasnya. Namun perlu dicatat bahwa keberhasilan ini sangat bergantung pada kepadatan atau ketebalan kain yang Anda gunakan. Di pasaran Anda akan menemukan berbagai ketebalan, mulai dari 17 gram per meter persegi yang sangat tipis, hingga 50 gram atau bahkan 60 gram per meter persegi yang jauh lebih tebal. Ketebalan ini menentukan seberapa besar penurunan suhu yang bisa ditahan oleh kain tersebut. Menggunakan kain yang terlalu tipis untuk cuaca beku yang ekstrim adalah resep menuju kegagalan mutlak. Mari kita bahas lebih dalam tentang ketebalan agrotekstil, karena ini sangat krusial. Jika suhu di daerah Anda hanya turun sedikit di bawah nol, misalnya -1 atau -2 derajat Celcius, agrotekstil dengan kepadatan 13 hingga 17 gram per meter persegi mungkin sudah cukup. Kain tipis ini biasanya digunakan untuk melindungi tanaman dari serangga dan memberikan sedikit perlindungan dingin. Namun, jika Anda menghadapi suhu beku yang sesungguhnya, misalnya -4 hingga -7 derajat Celcius, kain tipis itu tidak akan berguna sama sekali. Udara dingin akan dengan mudah menembus pori-porinya. Untuk suhu ekstrim seperti ini, Anda wajib menggunakan agrotekstil dengan kepadatan minimal 30 gram. Atau, lebih ideal lagi adalah 50 gram per meter persegi. Kain tebal ini memiliki rongga udara yang lebih banyak di dalam seratnya, yang berfungsi sebagai isolator yang sangat baik. Sebagai ilustrasi, bayangkan perbedaan antara memakai kaos oblong tipis dan memakai sweater rajut yang tebal saat berada di pegunungan bersalju. Pilihan ketebalan agrotekstil yang tepat adalah garis pertahanan pertama Anda yang tidak boleh diabaikan sama sekali jika Anda ingin tanaman Anda selamat. Namun, memiliki kain yang tebal saja belum cukup jika Anda melakukan satu kesalahan fatal ini. Kesalahan ini sangat umum dilakukan oleh banyak orang, dan akibatnya sangat merusak. Kesalahan tersebut adalah membiarkan daun tanaman bersentuhan langsung dengan permukaan agrotekstil. Mengapa ini berbahaya? Ingatlah bahwa bagian luar agrotekstil akan menjadi sangat dingin dan bahkan tertutup es selama malam yang beku. Jika daun tanaman menyentuh bagian dalam kain tepat di titik yang membeku tersebut, akan terjadi perpindahan suhu secara langsung. Fenomena ini mirip dengan konduksi termal. Titik beku akan menular dari kain langsung ke jaringan daun. Akibatnya, pada pagi hari Anda akan melihat bercak-bercak hitam atau layu hanya pada bagian daun yang menyentuh kain, sementara bagian tanaman lainnya yang tidak menyentuh kain tetap sehat. Untuk mencegah hal ini, Anda harus menggunakan penyangga berupa lengkungan besi, bambu, atau pipa plastik untuk menopang agrotekstil. Anda harus menciptakan semacam terowongan mini di atas tanaman. Pastikan ada ruang udara kosong antara pucuk tanaman tertinggi dan lapisan agrotekstil di atasnya. Ruang udara inilah yang menjadi zona penyangga pelindung sejati. Sekarang mari kita bicarakan rahasia besar lainnya yang jarang diketahui orang, yaitu peran kelembapan tanah. Banyak tukang kebun yang khawatir akan memperburuk situasi dingin jika mereka menyiram tanaman sebelum malam yang membeku.
Ini adalah mitos yang sangat keliru. Kenyataannya, tanah yang basah atau lembab dapat menyimpan panas matahari jauh lebih banyak dan lebih lama dibandingkan dengan tanah yang kering kerontang. Air adalah penghantar dan penyimpan panas yang sangat efisien. Pada siang hari menjelang prediksi datangnya embun beku, Anda sangat disarankan untuk menyiram bedengan tanaman Anda secara menyeluruh. Pada malam harinya, tanah yang basah tersebut akan melepaskan kehangatan secara perlahan dan konstan ke ruang di bawah agrotekstil. Tanah yang basah bertindak seperti botol air panas alami raksasa yang Anda letakkan di bawah selimut tanaman Anda. Sebaliknya, tanah yang kering akan mendingin dengan sangat cepat dan tidak memiliki cadangan panas untuk dilepaskan. Jadi, menyirami tanah sebelum menutupnya dengan agrotekstil bisa meningkatkan suhu iklim mikro di dalamnya hingga 1 atau 2 derajat penuh, yang bisa menjadi penentu keselamatan panen Anda. Ada satu faktor tambahan yang bisa membuat suhu beku terasa jauh lebih mematikan, yaitu angin. Angin memiliki kemampuan untuk mencuri panas dengan sangat cepat, sebuah fenomena yang kita kenal sebagai faktor pendinginan angin. Malam yang bersuhu -2 derajat dengan angin kencang akan terasa dan berdampak seperti malam bersuhu -6 derajat pada tanaman. Disinilah letak keunggulan agrotekstil yang sering diabaikan. Selain menahan panas, kain ini adalah penahan angin yang sangat baik. Dengan menghentikan hembusan angin langsung ke permukaan daun, agrotekstil mencegah penguapan dan hilangnya panas secara instan. Bayangkan, Anda sedang berdiri di luar di hari yang dingin. Angin membuat Anda menggigil seketika. Tetapi begitu Anda berlindung di balik tembok, meskipun suhunya sama, Anda merasa jauh lebih hangat. Hal yang persis sama terjadi pada tanaman Anda di bawah agrotekstil. Kain ini menciptakan tempat perlindungan yang tenang dan bebas dari hembusan angin yang membekukan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan pinggiran agrotekstil tertanam rapat di tanah menggunakan batu, tanah, atau pasak, agar angin tidak bisa masuk dan menyapu panas dari bawah kain. Bagaimana jika perkiraan cuaca memprediksi suhu ekstrim yang berada di luar batas kemampuan satu lapis agrotekstil yang Anda miliki? Misalnya, Anda hanya memiliki kain 30 gram, tetapi prediksi cuaca mengatakan suhu akan anjlok hingga -8 derajat Celcius. Jangan putus asa. Ada sebuah trik cerdas yang sangat efektif, yaitu teknik pelapisan ganda. Alih-alih membeli kain yang baru dan sangat tebal, Anda bisa menumpuk 2 lapis agrotekstil yang lebih tipis di atas kerangka pelindung Anda. Mengapa ini sangat berhasil? Karena rahasia sebenarnya dari isolasi panas bukanlah pada kainnya itu sendiri, melainkan pada udara yang terperangkap. Ketika Anda meletakkan 2 lapis agrotekstil, Anda secara otomatis menjebak selapis udara tipis di antara kedua kain tersebut. Lapisan udara yang terjebak ini bertindak sebagai perisai isolator termal yang luar biasa kuat, mirip dengan prinsip kerja jendela kaca ganda pada rumah-rumah di negara bermusim dingin. Teknik pelapisan ganda ini jauh lebih efektif dalam menahan suhu ekstrim dibandingkan dengan menggunakan satu lapis kain yang sangat tebal sekalipun. Ini adalah trik rahasia para profesional yang bisa Anda terapkan dengan mudah di halaman belakang Anda. Sebagai contoh nyata untuk menggambarkan efektivitas agrotekstil, bayangkan sebuah bedengan yang berisi bibit tomat yang masih sangat muda dan lunak. Tomat adalah tanaman yang sangat peka terhadap suhu dingin. Bahkan suhu di angka 2 atau 3 derajat Celcius di atas 0 saja sudah bisa menghambat pertumbuhan mereka, apalagi suhu beku. Pada sebuah eksperimen, sebagian bibit tomat dibiarkan terbuka, sementara sebagian lainnya ditutup dengan agrotekstil 50 gram di atas rangka lengkung. Malam itu, suhu merosot hingga -3 derajat Celcius. Keesokan paginya, hasilnya sangat mengejutkan namun dapat diprediksi. Bibit tomat yang tidak terlindungi tampak menghitam, terkulai rata dengan tanah, dan tidak bisa diselamatkan. Sel-sel mereka hancur total akibat kristal es. Namun saat agrotekstil dibuka dari bibit tomat yang terlindungi, mereka tampak segar, tegak, dan siap menyambut sinar matahari seolah-olah tidak terjadi apa-apa semalaman. Contoh ini membuktikan dengan gamblang bahwa agrotekstil bukan sekedar aksesori berkebun, melainkan asuransi jiwa bagi tanaman Anda yang sensitif terhadap suhu rendah. Perbedaan hasilnya benar-benar antara 0% dan 100% keselamatan. Mari kita bahas tantangan selanjutnya yang muncul justru setelah malam yang membeku berlalu. Matahari pagi mulai bersinar terang dan memanaskan kebun. Anda mungkin tergoda untuk segera berlari keluar dan membuka selimut agrotekstil tersebut agar tanaman bisa mendapatkan cahaya. Namun, tunggu dulu. Ini adalah titik rawan lainnya.
di mana banyak tukang kebun melakukan kesalahan. Membuka agrotekstil terlalu cepat secara tiba-tiba saat udara di sekitarnya masih dingin dapat menyebabkan shock termal pada tanaman. Selain itu, jika masih ada sedikit es pada daun karena kelembapan, paparan sinar matahari langsung yang tajam dapat menyebabkan pencairan yang terlalu cepat, yang justru bisa merusak jaringan daun. Cara terbaik untuk menanganinya adalah dengan membiarkan agrotekstil tetap terpasang hingga es yang menutupi bagian luarnya benar-benar mencair secara alami oleh kehangatan siang hari. Kain ini memiliki warna putih transparan, sehingga memungkinkan sinar matahari menembusnya dan memanaskan iklim mikro di dalamnya secara perlahan dan bertahap. Pemanasan yang lambat ini memberikan waktu bagi tanaman untuk menyesuaikan diri dengan perubahan suhu dengan aman. Pertanyaan penting yang sering diajukan adalah, bagaimana dengan ketahanan fisik agrotekstil itu sendiri? Apakah kain ini rusak setelah dilapisi es dan membeku semalaman? Fakta yang menggembirakan adalah, agrotekstil polipropilena dirancang untuk sangat tangguh. Material ini tidak menyerap air ke dalam struktur seratnya sendiri, tidak seperti kain katun. Jadi meskipun air membeku di permukaannya, serat kainnya tidak akan hancur atau melar ketika esnya mencair. Agrotekstil tersebut akan tetap utuh. Namun Anda harus berhati-hati saat kain masih dalam keadaan beku dan kaku. Pada kondisi ini, material menjadi sedikit lebih rapuh terhadap tarikan atau robekan benda tajam. Jangan pernah mencoba menarik secara paksa atau mengibas-ngibaskan agrotekstil dengan keras untuk menghilangkan es dari permukaannya. Anda berisiko merobek kain tersebut. Biarkan alam yang melakukan tugasnya. Tunggu hingga matahari mencairkan es sepenuhnya, dan kain akan kembali lemas dan elastis seperti semula. Dengan perawatan yang tepat dan penanganan yang lembut, satu lembar agrotekstil berkualitas baik dapat digunakan selama bertahun-tahun, melewati puluhan siklus pembekuan dan pencairan. Selain malam hari, agrotekstil juga memainkan peran penting dalam mengelola fluktuasi suhu yang ekstrim antara siang dan malam hari pada awal musim semi atau akhir musim gugur. Pada periode ini, siang hari bisa terasa cukup hangat karena sinar matahari, tetapi malam hari suhu kembali anjlok ke titik beku. Fluktuasi yang drastis seperti ini sangat membuat stres tanaman. Tanaman membutuhkan suhu yang relatif stabil untuk tumbuh optimal. Jika Anda membiarkan agrotekstil menutupi tanaman selama periode ekstrim ini, ia bertindak sebagai penyeimbang suhu. Pada siang hari yang cerah, kain ini memang menahan panas. Namun karena sifatnya yang berpori, ia juga memungkinkan udara panas berlebih untuk keluar, mencegah tanaman kepanasan atau terpanggang di dalamnya. Kemudian pada malam hari, ia mengunci kehangatan yang telah terkumpul sepanjang siang. Fungsi ganda sebagai pelindung beku di malam hari dan pelindung panas berlebih di siang hari inilah yang membuat agrotekstil menjadi material yang sangat revolusioner bagi dunia pertanian modern. Penting untuk kita akui bahwa agrotekstil bukanlah benda ajaib yang tidak memiliki batasan. Kita harus menetapkan ekspektasi yang realistis. Jika wilayah Anda mengalami badai kutub ekstrim yang berlangsung selama berhari-hari dengan suhu konstan di minus 10 hingga minus 15 derajat Celcius, tanpa ada sinar matahari sama sekali di siang hari untuk memanaskan bumi kembali, maka agrotekstil standar pada akhirnya akan kalah. Cadangan panas bumi di bawah sana akan habis terkuras. Kain ini paling efektif menangani embun beku malam yang bersifat sementara, di mana suhu turun menjelang pagi dan naik lagi setelah matahari terbit. Untuk cuaca dingin yang sangat panjang dan mematikan, Anda mungkin perlu memindahkan tanaman pot ke dalam ruangan, atau menggunakan metode pemanasan buatan tambahan di dalam rumah kaca plastik. Memahami batas kemampuan agrotekstil ini penting agar Anda tidak bergantung 100% padanya dalam kondisi cuaca yang benar-benar mustahil dan kemudian merasa sangat kecewa ketika tanaman Anda tidak bisa bertahan. Satu aspek lain yang jarang dibahas namun sangat penting adalah perawatan agrotekstil setelah periode suhu beku berlalu. Katakanlah musim dingin yang membeku telah selesai, dan cuaca sudah aman dan hangat. Apa yang harus Anda lakukan dengan kain tersebut? Sangat tidak disarankan untuk melipat dan menyimpannya saat masih dalam keadaan lembab atau basah, apalagi jika masih ada sisa tanah yang menempel. Meskipun bahan sintetisnya tidak mudah membusuk, menyimpan dalam kondisi basah akan memicu pertumbuhan jamur hitam dan alga di pori-porinya. Hal ini tidak hanya membuat kain tampak kotor, tetapi jamur tersebut dapat menutupi pori-pori, mengurangi kemampuan kain untuk meneruskan cahaya matahari di musim berikutnya. Cara terbaik adalah mencucinya perlahan dengan air dari selang untuk menghilangkan lumpur, lalu membentangkannya di atas rumput atau menjemurnya di bawah sinar matahari hingga 100% kering.
Setelah benar-benar kering, gulung atau lipat dengan rapi, dan simpan di tempat yang gelap dan terhindar dari sinar matahari langsung. Karena sinar ultraviolet adalah perusak alami plastik dari waktu ke waktu. Mari kita sedikit membahas tentang jenis tanaman apa saja yang paling diuntungkan dari perlindungan agrotekstil ini selama cuaca beku. Tanaman semusim yang ditanam dari biji atau bibit muda seperti tomat, paprika, terong, selada, dan kacang-kacangan adalah kandidat utama yang mutlak membutuhkan perlindungan ini. Jaringan mereka sangat penuh air dan lunak. Di sisi lain, tanaman keras atau semak abadi seperti rosemary atau stroberi yang sudah mapan biasanya memiliki ketahanan alami terhadap embun beku ringan. Namun, menutupi mereka dengan agrotekstil sebelum musim dingin tiba dapat mempercepat pertumbuhan daun baru dan bunga mereka di musim semi nanti. Ini karena agrotekstil tidak hanya melindungi dari kematian akibat es, tetapi juga memanaskan tanah lebih awal, menipu tanaman seolah-olah musim semi yang hangat telah tiba lebih cepat. Jadi, penggunaan agrotekstil bukan hanya soal mempertahankan kehidupan dari cuaca beku, tetapi juga merupakan strategi cerdas untuk memajukan masa panen Anda beberapa minggu lebih awal dibandingkan dengan membiarkan tanaman terbuka. Ada juga mitos yang beredar bahwa plastik bening biasa jauh lebih baik daripada agrotekstil putih, karena plastik menahan panas 100% dan tidak memiliki pori-pori. Mari kita luruskan mitos yang sangat menyesatkan ini. Meskipun benar bahwa lembaran plastik polietilen bening menjebak lebih banyak panas pada awalnya, plastik tersebut memiliki kelemahan yang sangat mematikan, yaitu penumpukan kondensasi dan ketiadaan ventilasi. Uap air yang keluar dari tanah akan mengembun di bagian bawah plastik. Saat embun beku datang, air yang mengembun ini akan membeku menjadi bongkahan es di dalam plastik. Selain itu, plastik sama sekali tidak bisa bernapas. Begitu matahari terbit, suhu di dalam terowongan plastik tertutup bisa melonjak hingga 40 derajat Celcius dalam hitungan jam. Secara harfiah, memasak tanaman Anda dari dalam dan menciptakan lingkungan yang sempurna untuk penyakit jamur parah. Agrotekstil menang telak karena kemampuannya untuk bernapas. Kain ini mengalirkan kelembapan berlebih dan mengatur suhu secara alami. Sebuah keseimbangan yang sama sekali tidak bisa diberikan oleh lembaran plastik biasa. Penggunaan agrotekstil saat suhu beku melanda juga memberikan satu manfaat besar yang tidak berwujud, namun sangat dirasakan oleh para tukang kebun, yaitu kedamaian pikiran secara psikologis. Berkebun adalah pekerjaan yang menguras emosi dan tenaga. Menghabiskan waktu berbulan-bulan menyemai biji, memindahkan bibit, menyiram, dan merawat tanaman hanya untuk melihat peringatan suhu beku di televisi bisa menimbulkan kecemasan yang luar biasa. Pikiran tentang panen yang gagal dalam semalam bisa membuat Anda tidak bisa tidur. Dengan memiliki gulungan agrotekstil yang siap sedia, dan mengetahui dengan pasti bagaimana cara memasangnya dengan lengkungan pelindung yang benar, memberikan rasa kendali. Saat Anda menutup tanaman Anda sore itu, Anda tahu bahwa Anda telah memberikan peluang terbaik bagi mereka untuk bertahan hidup. Anda bisa tidur nyenyak mendengarkan angin yang melolong dingin di luar, yakin bahwa iklim mikro yang hangat sedang bekerja melindungi kebun kecil Anda. Nilai dari ketenangan pikiran ini sungguh tidak bisa diukur dengan uang. Sebelum kita menarik kesimpulan, mari kita ingat kembali aturan emas dalam menghadapi embun beku dengan agrotekstil. Pertama, selalu cek prediksi cuaca dan pasang pelindung sebelum suhu benar-benar turun ke titik beku. Idealnya di sore hari saat tanah masih menyimpan panas matahari terakhir. Kedua, gunakan ketebalan yang sesuai dengan ancaman suhu. Jangan pelit memilih bahan yang terlalu tipis jika daerah Anda rawan suhu sangat rendah. Ketiga, bangun struktur penyangga agar kain tidak menyentuh daun dan memindahkan suhu beku. Keempat, basahi tanah sebelumnya untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan panas bumi. Dan kelima, rapatkan pinggirannya agar angin tidak mencuri panas dari dalam. Jika Anda mematuhi kelima aturan dasar yang telah kita bahas panjang lebar ini, Anda telah meningkatkan peluang tanaman Anda untuk selamat dari serangan suhu beku sebesar ratusan kali lipat. Anda tidak lagi sekedar pasrah pada kemarahan alam, melainkan secara aktif bertindak sebagai pelindung ahli bagi tanaman Anda. Jadi, untuk menjawab pertanyaan krusial yang menjadi judul video ini, apakah agrotekstil mampu menahan embun beku dan suhu di bawah nol? Jawabannya adalah ya, sangat bisa. Asalkan Anda menggunakannya dengan strategi yang cerdas dan memahami hukum termodinamika sederhana yang bekerja di baliknya. Agrotekstil bukanlah jubah pelindung gaib yang menolak hawa dingin, melainkan sebuah selimut cerdas yang menahan energi panas milik bumi agar tidak lepas ke angkasa.
Pengalaman melihat hamparan putih es menutupi kain pelindung di pagi hari, lalu menemukan tanaman hijau yang sehat tersembunyi di bawahnya, adalah salah satu pengalaman paling ajaib dalam dunia berkebun. Ini membuktikan bahwa dengan alat yang tepat dan sedikit pengetahuan tentang cara kerja alam, kita bisa mengatasi rintangan cuaca yang tampaknya sangat mustahil untuk dihadapi. Agrotekstil telah mengubah kegagalan panen yang pasti menjadi sebuah kemenangan telak bagi para petani. Singkatnya, misteri besar telah terpecahkan. Kita telah melihat kebenaran yang mengejutkan, bahwa agrotekstil tidak menciptakan panas, melainkan menjadi penjaga panas bumi yang setia, menyelamatkan sel-sel tanaman dari kehancuran akibat jarum kristal es yang mematikan. Dari pentingnya memilih ketebalan minimal 30 gram, menghindari kontak langsung antara daun dan kain beku, hingga trik rahasia menyiram tanah sebelum malam yang beku tiba, kini Anda telah dipersenjatai dengan pengetahuan tingkat ahli untuk menghadapi cuaca dingin yang ekstrim. Momen ajaib melihat tanaman Anda tetap hijau dan segar di bawah selimut es yang kaku adalah bukti tak terbantahkan betapa berharganya material sederhana ini. Jangan biarkan kerja keras Anda di kebun hancur dalam semalam hanya karena suhu yang merosot tiba-tiba. Terapkan strategi yang telah kita pelajari hari ini dan jadilah pelindung tangguh bagi hasil panen Anda. Terima kasih banyak telah menemani saya mendalami ilmu berkebun yang sangat penting ini. Jika Anda merasa wawasan ini akan menyelamatkan tanaman Anda, jangan ragu untuk menekan tombol berlangganan, berikan kami suka untuk mendukung saluran ini. Dan tentu saja, tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Pertanyaan saya untuk Anda hari ini adalah, apakah Anda punya pengalaman mengerikan di mana tanaman Anda mati membeku, atau justru selamat secara dramatis berkat trik perlindungan tertentu? Ceritakan kisah Anda di bawah, mari kita berdiskusi dan belajar dari pengalaman satu sama lain.